Pura Segara Rupek terletak di ujung barat Pulau Bali, tepatnya di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Dari sinilah sesungguhnya jarak terdekat antara Bali dan Tanah Jawa yang berada di sebelah baratnya. Pura Segara Rupek ini adalah tempat pemujaan agama Hindu sebagai stana Ida Betara Hyang Siwa Barunagini. Menurut lontar babat Arya Bang Pinatih, Dang Hyang Sidi Mantra beryoga semadi memohon kerahayuan seisi jagat ke hadapan Sang Hyang Siwa dan Sang Hyang Barunagini. Dang Hyang Sidi Mantra dititahkan untuk menggoreskan tongkat beliau 3 kali ke tanah tepat di daerah Ceking Keting. Akibat goresan itu, air laut pun terguncang, bergerak membelah bumi, maka daratan Bali dan Tanah Jawa yang semula satu itu pun terpisah oleh lautan. Lautan itu dinamakan dengan Segara Rupek atau Selat Bali. Kisah lain menceritakan Pura Segara Rupek ini tak lepas dari kisah Empu Sidi Mantra yang berasal dari Tanah Jawa dan putranya Manik Angkeran. Nah, kali ini Info Dewata akan mengulas sejarah Pura Segara Rupek. Namun, sebelum lanjut, yuk subscribe dulu ya guys untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Berikut ini kisah atau sejarah Pura Segara Rupek. Di dalam prasasti Pasak Berjo Selunglung tertulis bahwa pada zaman dahulu Pulau Jawa dan Pulau Bali konon menjadi satu. Di Tanah Jawa ada seorang empu sakti yang bernama Empu Sidi Mantra atau Empu Bekung. Empu Sidi Mantra seorang yang tidak memiliki keturunan, tapi karena kesempurnaan dari yoganya, akhirnya beliau dikaruniai seorang putra melalui sebuah upacara homa atau api suci. Ketika upacara api suci, tiba-tiba muncul Manik Bang di tengah api tersebut. Seketika itu pula, sang resi menghaturkan pemujaan. Tidak lama kemudian, Manik Bang tersebut berubah menjadi seorang bayi yang selanjutnya diberi nama Ida Bang Manik Angkeran. Seiring berjalannya waktu, Bang Manik Angkeran mulai beranjak dewasa. Sayangnya, Manik Angkeran adalah seorang yang gila berjudi. Pernah juga Manik Angkeran dilarang berjudi oleh ayahnya, tapi Manik Angkeran bersikeras dan kabur dari rumahnya. Diceritakan matahari mulai terbenam, Manik Angkeran belum juga pulang. Hal ini menyebabkan ayahnya merasa cemas dan beliau pun memutuskan untuk mencari Manik Angkeran. Pencarian tersebut membuatnya sampai di Pulau Bali, yakni di lereng Gunung Agung. Di sana terdapat sebuah goa yang sangat besar bernama Goa Raja. Di depan goa tersebut, akhirnya Dang Hyang Sidi Mantra melaksanakan pemujaan sampai akhirnya muncullah Sang Hyang Naga Basuki dari dalam goa. Naga Basuki pun berkata, "Wahai Empu Sidi Mantra,
apa yang membuatmu sampai datang kemari menemuiku?" Kemudian Empu Sidimantra pun menjawab, "Anak sematawayang hamba sampai sekarang belum juga pulang. Hamba berniat memohon untuk berkenan kiranya memberi petunjuk di mana gerangan anak hamba berada." Naga Basuki pun berkata, "Bergegaslah engkau kembali ke rumah. Anakmu sudah menunggu di sana, tetapi ada satu permintaan yang harus engkau penuhi. Setiap bulan purnama, engkau harus datang serta menghaturkan susu kepadaku. Nah, sekarang aku akan menganugerahkan segenggam emas." Demikian titah Sang Naga Basuki. Akhirnya, sepulang dari Balidwipa, Empu Sidimantra mendapati anaknya sedang tidur pulas. Empu Sidimantra sangat bahagia. Kemudian beliau pun menceritakan tentang kisah pencariannya kepada sang istri, sampai akhirnya bertemu dengan Naga Basuki di Balidwipa. Ketika itu, Sang Manik Angkeran terbangun dan mendengar pembicaraan orang tuanya. Keesokan harinya, seperti biasa, Manik Angkeran kembali pergi untuk berjudi. Di dalam perjudiannya, Manik Angkeran sering mendapat kekalahan sehingga uangnya pun habis. Tiba-tiba ia teringat akan pembicaraan orang tuanya tentang anugerah yang diberikan oleh Naga Basuki kepada ayahnya. Saat itu pula ia pun terburu-buru mencari susu dan menyelinap ke Merajat. Manik Angkeran mengambil genta milik ayahnya. Kemudian Manik Angkeran menuju Gua Raja di Balidwipa. Tidak lama kemudian, ia pun tiba di mulut gua. Di sana, ia membunyikan genta dan keluarlah Sang Naga Basuki. Manik Angkeran kemudian menyembah dan berkata, "Wahai Sang Naga Basuki, hamba adalah Manik Angkeran. Hamba datang kemari menghadap paduka untuk menggantikan ayah hamba menghaturkan susu. Ayah hamba tidak bisa datang karena beliau sedang sakit." Sang Naga Basuki pun menjawab, "Wahai engkau Manik Angkeran, aku sangat berterima kasih atas pengabdianmu." Sang Naga pun menganugerahkan beberapa keping emas kepada Manik Angkeran. Dengan segera ia mengambil anugerah tersebut dari Sang Naga. Setelah itu, Naga Basuki pun masuk ke dalam goa. Pada saat itu, Manik Angkeran melihat ekor Sang Naga yang dihiasi oleh emas dan intan yang berkilau. Tiba-tiba muncullah niat jahat dari Manik Angkeran. Tanpa berpikir panjang, ia menebas ekor Sang Naga Basuki. Hiasannya dicuri dan Manik Angkeran bergegas lari meninggalkan Gua Raja. Sang Naga Basuki pun marah, mengejar dan membakar Manik Angkeran dengan api kesaktiannya hingga menjadi abu. Diceritakan, Danghyang Sidimantra bingung karena putranya tidak kunjung datang. Beliau pun menduga anaknya pasti pergi ke Besakih karena genta miliknya hilang
maka dicarinya Yakebesaki. Beliau pun segera menyusul anaknya pergi ke Balidipa untuk menemui Naga Basuki. Di sana, Empu Sidimantra bertanya kepada sang naga tentang anaknya yang telah lama menghilang. Naga Basuki pun menjelaskan kejadiannya kepada Empu Sidimantra. Sang naga mengatakan bahwa Manik Angkran telah mati terbakar lantaran keberaniannya memenggal ekor sang naga. Empu Sidimantra sangat menyesali perbuatan anaknya dan memohon supaya dosa anaknya diampuni. Beliau pun memohon kepada sang naga agar anaknya Manik Angkran dihidupkan kembali. Naga Basuki pun menyanggupinya, tetapi asalkan ekornya dapat kembali seperti sedia kala. Dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra akhirnya dapat memulihkan ekor Naga Basuki. Kemudian Manik Angkran pun dihidupkan kembali oleh Naga Basuki. Setelah itu, Empu Sidimantra merelakan Manik Angkran selama hidupnya akan menetap di Bali dan akan menjadi abdi di Pura Besakih sebagai pemangku. Tempat di mana Manik Angkran dihidupkan kembali kini menjadi sebuah pura yang dikenal dengan nama Pura Bangun Sakti yang terletak di kawasan Pura Besakih. Maka sejak saat itulah Manik Angkran diperintahkan ayahnya untuk selamanya menetap di Bali dan tidak akan pernah diizinkan pulang ke Jawa. Setelah kejadian itu selesai, Empu Sidimantra segera kembali ke rumahnya. Untuk mencegah kemungkinan Manik Angkran akan menyusul saat perjalanan pulang, akhirnya dengan meditasi yoga yang telah dilakukan, Empu Sidimantra menggoreskan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba dari dalam tanah keluarlah air dan pulau terbelah menjadi dua bagian, yaitu menjadi Pulau Bali dan Pulau Jawa. Dan air yang keluar itu dinamakan Segara Rupak atau Pura Segara Rupak, atau juga disebut Selat Bali. Nah, Sobat Dewata, demikian kisah Pura Segara Rupak ini. Dan jangan lupa ya guys, subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya.